Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Agung Pranata. Yang kedua Ruslan. Dan yang ketiga M. Mukri. Pada kesempatan ini saya mendapat bagian tentang sejarah sistem kekuasaan Islam pada dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah berkuasa setelah Bani Umayyah runtuh. Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai sekitar tahun 332 Hijriah, menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Dengan wafatnya pemimpin Umayyah, Mawar bin Muhammad, dalam suatu perperangan melawan Bani Abbasiyah, maka berakhir pula lah kekuasaan Umayyah. Lalu naiklah kekuasaan Bani Abbasiyah ini. Bani Abbasiyah dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib atau pamannya Rasulullah SAW. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas As-Sa'af yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah, yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah yang lain, silih berganti sebanyak 37 kali khalifah. Selama berkuasa, Daulah Abbasiyah mengalami masa kejayaan atau masa kemasan, mulai dari berdirinya sampai masa pemerintahan Khalifah Al-Wasid Billah. Masa tersebut merupakan masa yang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa kemasan bagi umat muslim. Di antara khalifah besar yaitu Abu Abbas As-Sofyan, Abu Ja'far Al-Mashhur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mutasim, dan Al-Taskin. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak kejayaan dan masa kemasan Bani Abbasiyah. Setelah itu hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Ini dikarenakan mereka sibuk dengan hal duniawi dan saling berebut kekuasaan. Khalifah yang terakhir adalah khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah ini, yaitu Al-Mustasim, yang berkuasa pada tahun 656 Hijriah dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagun. Sistem kekuasaan dinasti Abbasiyah salah satunya yaitu pembentukan departemen. Pemerintahan dinasti Abbasiyah ini sebetulnya tidak banyak berbeda dengan dinasti Umayyah, karena sejak awal dinasti Abbasiyah ini senantiasa berhadapan dengan berbagai persaingan politik, cenderung menyingkirkan para pesaingnya, dan juga berjasa dalam menaikkan dinasti baru ke tata pemerintahan. Hal ini diikuti pula dengan usaha mengonsentrasikan kekuasaan di tangan khalifah. Mengonsentrasikan kekuasaan di tangan khalifah ini terjadi secara efektif pada masa Khalifah Al-Mashhur dan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini tampak jelas dengan
dibangunnya Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah saat itu. Pemerintahan Bani Abbasiyah mengangkat seorang gubernur atau amir untuk memimpin suatu wilayah. Ini dikarenakan luasnya wilayah dinasti Abbasiyah agar sistem pemerintahannya berjalan efektif. Khalifah membentuk sistem demokrasi pada era awal kekuasaan dinasti Abbasiyah. Salah satunya adalah mengadakan jabatan baru seperti wazir. Wazir ini yaitu salah satu penasehat khalifah dengan tingkat pengaruh yang beraneka ragam, tetapi kemudian bisa bertindak sebagai pemerintah. Yaitu tentang hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah sehingga lahirlah beberapa ilmu dalam agama Islam, yaitu 1. Ilmu hadis, 2. Ilmu tafsir, 3. Ilmu fikih, 4. Ilmu filsafat, 5. Ilmu tasawuf, 6. Ilmu kedokteran. Ilmu hadis, ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunat pewarisan isi. Pada masa itu bermunculanlah ahli-ahli hadis yang berasal dari terkenal beserta karyanya, yaitu 1. Imam Bukhari, 2. Imam Muslim, 3. Abu Daud. 2. Ilmu tafsir, ilmu yang mempelajari tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran. Adapun ahli-ahli yang termasuk antara lain itu 1. Abu Jarir, 2. Abu Muslim, 3. Ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam, segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharamkan oleh agama Islam. 4. Filsafat Islam, filsafat ialah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi. 5. Ilmu tasawuf, ilmu yang mengajarkan cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Sejarah, ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat, disusun secara sistematis. Itu 7. Kedokteran, pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala memerintah Harun ar-Rasyid dan Khalifah besar. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Masa kejayaan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Kiai Haji Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia merupakan khalifah kelima yang berkuasa di tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Di masa Harun ar-Rasyid, situasi negara sangat aman dan tentram. Rakyat hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Bahkan sulit untuk mencari orang yang akan diberikan zakat, infak, ataupun sedekah. Orang-orang bisa keluar malam dengan aman karena nyaris tidak ada kejahatan. Para pengelana juga bisa melancong ke seluruh negeri dengan aman. Berbagai sarana dibangun demi kepentingan rakyat. Negara membangun masjid-masjid, perguruan tinggi, madrasah-madrasah, serta rumah sakit untuk rakyatnya. Khalifah Harun ar-Rasyid juga memperhatikan kesehatan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan pusat informasi didirikan dan diperhatikan. Paling tidak saat itu ada 800 orang dokter, jumlah yang sangat banyak
di masanya. Penerjemahan buku asing ke bahasa Arab juga dilakukan secara besar-besaran. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi kerajaan tidak mengurangi penggalian informasi yang ada di buku asing menjadi terhambat. Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri diriwayatkan mempunyai sifat yang mendekati Khalifah Umar bin Abdul Aziz di masa dinasti Umayyah. Sang khalifah tak segan turun ke jalan di malam hari untuk melihat kehidupan rakyatnya. Zaman inilah menjadi zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Negara menjadi sangat kuat dan tak tertandingi oleh negara lain. Sayangnya setelah berkuasa selama 23 tahun 6 bulan, Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal pada 4 Jumadil Tsani 193 Hijriah di usia 45 tahun. Sebelum meninggal, dia membagi wilayahnya menjadi dua, yakni wilayah barat untuk anaknya yang bernama Al-Amin dan wilayah timur untuk anaknya yang bernama